Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi Islam Pencerahan. Sobat-sobat, rupanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjadi pemicu bagi keraguan, bagi ketidakyakinan banyak orang, khususnya para pribumi, mengenai bahwa para habib adalah benar keturunan Rasulullah. Dan tes DNA yang hasilnya menyatakan Ba'alawi bukan orang Arab, akan tetapi orang Yahudi. Ini menambah keberanian banyak orang yang meragukan, yang tidak yakin bahwa para habib yang ada di Indonesia ini benar-benar keturunan Rasulullah. Karena itu, banyak bermunculan pernyataan-pernyataan, banyak bermunculan statement-statement yang semakin membongkar siapakah para habib sebenarnya. Benarkah mereka keturunan Rasulullah? Benarkah nasab mereka tersambung kepada Rasulullah? Nah, sobat-sobat, berikut ini akan memberi informasi tentang itu, yang tentu saja ini membuat kita semua tercengang. Nah, sobat-sobat, mari kita simak cuplikan atau beberapa cuplikan video berikut ini yang membahas khususnya Habib Lutfi bin Yahya. Kita simak saja sobat-sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Perkenalkan, saya Mufid. Saya tahu oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya yang Anda panggil Maulana. Saya tidak percaya. Yang kau katakan Allamah, saya juga tidak percaya. Dia hanya pandai berbahasa Arab. Pernah Anda melihat Lutfi bin Yahya membacakan kitab santrinya, atau Anda sendiri yang dibacakan kitab? Apakah Anda hanya berita-berita para budak-budaknya? Kapan Anda melihat? Buktikan kalau Anda pernah melihat Lutfi bin Yahya
membacakan kitab. Apakah Anda pernah melihat oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya membacakan santri-santri yang ada di rumahnya, langsung Lutfi bin Yahya yang membacakan? Terus saya akan bertanya dengan Anda. Saya yakin makam yang di Kaligawe, makam Syekh Jumadil Kubro, itu makam palsu. Tidak ada jenazahnya, hanya tanah diuntuk-untuk. Ndur digawe jeneng makam Syekh Jumadil Kubro. Itu bohong. Siapa yang membuat? Saya tidak menuduh Lutfi bin Yahya. Tapi saya sudah yakin makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Kaligawe itu makam palsu, hanya tanah diuntuk-untuk untuk mengumpulkan uang orang yang datang. Saya bukan karena YouTube. Saya dengan Lutfi bin Yahya sudah dari tahun 85. Saya sudah tahu. Lutfi bin Yahya tahun 80 itu berguru dengan Mbah Warso Karangpakel Trucuk. Anaknya masih hidup. Anaknya, gurunya, oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya masih hidup. Yaitu namanya Kiai Ikrom. Itu dulu jadi tukang pijetnya Lutfi bin Yahya. Wis ora cetha wong kuwi. Lutfi bin Yahya ora cetha. Mongso santrine dadi menyantri karo bapakne. Anaknya jadi tukang pijet. Cara taklim apa Lutfi bin Yahya kuwi? Ini untuk Gus Arya. Saya bukan karena YouTube. Oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya itu orang yang membahayakan NKRI. Silahkan menuntut saya. Lutfi itu oknum keturunan Yahudi yang paling berbahaya. Habib Lutfi bin Yahya, saya pernah merasa sangat dekat dengan beliau. Saya anggap beliau itu adalah seorang ulama yang luar biasa, tokoh yang sangat luar biasa, bukan hanya tokoh lokal, tetapi tokoh yang sangat dihormati di kancah internasional. Saya pernah dekat dengan beliau pada saat saya mengawal Syekh Rojadib, kemudian Mahmud Syahadah dari Syria. Saya mengawal mereka berdua untuk silaturahmi dengan Habib Lutfi bin Yahya. Pada saat itu yang ada hanya kegembiraan, kesenangan. Saya mengharapkan barokahnya. Barokah mereka, para orang-orang yang sangat alim. Bahkan dulu pada saat saya habis ikut kholakoh di Tuntang, Semarang, saya pun menyempatkan untuk sowan kepada Habib Lutfi. Dan saya tentunya ngalap barokahnya beliau. Saya tidak pernah ada sultan sampai seperti ini. Setelah Kimaduddin dengan tesnya yang luar biasa, sepertinya keindahan-keindahan masa lalu saya berakhir. Ya walaupun kita semua akan tetap menghormati para habaib, menghormati siapapun, itu berdasarkan ilmu serta akhlaknya. Habib Lutfi akhlaknya bagus, ilmu juga mudah-mudahan insya Allah ya juga bagus. Habib di luar sana yang tidak memperkeruh masalah nasab pun, kami akan tetap menghormati mereka itu sebagai ulama Balawi. Bedalah kita memperlakukan ulama-ulama Balawi dengan para habib-habib yang suka bikin onar. Kita berbeda kok. Tapi balik lagi, yang dipermasalahkan di sini itu bukanlah tentang ilmu, bukan tentang akhlak, tapi tentang pelurusan nasab. Ya mungkin Habib Lutfi hanya mendapatkan kisah cerita turun temurun dari moyangnya, dari bin Yahya, bahwa kita klan Balawi itu adalah darah Rasul. Mungkin Habib-habib zaman sekarang termasuk Habib Lutfi yang hanya mengamini tanpa menelisik kebenaran dari nasab-nasab yang diceritakan oleh moyang-moyangnya. Miris sebetulnya sih ketika sekarang melihat kenyataan secara ilmiah, secara nyata, secara fakta, miris dan sangat menyayangkan. Tapi balik lagi lah, kita berbicara tentang kebenaran nasab, tentang sejarah. A ya katakan A, B katakan B.
Kalau Habib memang bukan turah Rasul, katakan Habib bukan turah Rasul. Hanya masalah itu saja, masalah nasab saja. Karena masalah nasab ini digunakan oleh para Habib-Habaib yang telah menjadi oknum untuk melakukan gerakan-gerakan yang menguntungkan kelompoknya. Penistaan terhadap Rasulullah tentunya, membawa-bawa nama Rasulullah, tapi itu sebuah batilan. Dan ini nyata. Terus kalau Habib Lutfi, kenapa? Ya, Habib Lutfi itu adalah orang yang alim, akhlaknya bagus, diakui oleh internasional. Tetapi yang mengecewakan kemarin pada saat Habib Lutfi itu seringkali ceramah di acara khol, wabil khusus ceramah kepada kholnya yang Singo Barong. Tidak hanya 1, 2, 3 kali. Seringkali Habib Lutfi tetap mengatakan bahwa Singo Barong itu adalah dari klan Balawi, Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Sejak dulu kita selalu khusnudon. Toh dari Kesultanan Yogyakarta tidak pernah ada percikan-percikan tentang masalah ini. Seolah-olah telah diaminkan oleh Sri Sultan. Ya makanya saya pribadi santai-santai saja. Kita menganggap bahwa yang dilakukan oleh Habib Lutfi dengan adanya makom yang di Semarang itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa sih harus Habib Lutfi yang mengatakan tentang sejarah Singo Barong? Nah, bukan yang lain saja. Ini menjadi pertanyaan besar buat pribadi saya. Kalau masalah nasab ini, masalah nasab Habib yang telah batal untuk tersambung ke Rasulullah, saya katakan ini harus selesai. Habib bukan turah Rasul, ya katakan Habib bukan turah Rasul. Dan apabila Habib-Habib itu ngeyel, saya pun akan bersuara bahwa Habib itu bukan turah Rasul. Apalagi dengan akhlak-akhlak mereka, para Habib-Habib yang menjadi oknum untuk membuat kerusakan di negeri ini, bikin kacau, bodohan umat, halu, banyak kekurangan ajaran yang lain. Tapi untuk Habib Lutfi nyaris tidak ada celah. Bahkan di dalam tawasul hidayah Fatihah, sepertinya Habib Lutfi itu tidak pernah telat, tidak pernah ketinggalan untuk dihidayai Fatihah. Bahkan guru saya menjadi saksi nikahnya itu pun Habib Lutfi. Rasanya gimana coba? Berat. Bulan-bulan kemarin sama si Mangga, beliau itu seorang durah Rasul yang sangat luar biasa. Kelak mungkin saya harapkan bisa membawa kami semuanya itu untuk melihat wajah Rasulullah. Nyatanya hari ini saya merasa sangat kecewa. Gimana perasaan coba ketika dulu pernah menjadikan Habib Lutfi seorang tokoh yang sangat luar biasa, saya kagumi. Saya kagum terhadap beliau, kearifannya, akhlaknya, tutur katanya. Yaitu walaupun jarang sekali mengutip tentang kitab. Tapi sekarang setelah semuanya jelas bahwa para Habib itu bukanlah durah Rasul, sampai sekarang belum ada yang bisa membantah tesnya Ki Imad. Sekarang para ulama-ulama di Nusantara ini sudah mulai menggeliat kode-kode alam dari para guru-guru saya tentang persiapan pada saat itu untuk menghadapi suatu saat bakal ada kiker. Apakah semuanya ini sudah mulai terbukti? Bahkan makam Kanjeng Raden Tumengkusumo di Ningrat itu yang menjadi Habib Lutfi itu hilang kepercayaannya oleh sebagian muslim di Nusantara. Kenapa kok harus Habib Lutfi yang mengatakan tentang Singo Barong? Kenapa bukan Habib Rizik saja? Atau Habib Mudor? Atau siapapun lah. Jangan Habib Lutfi. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua Habib sekarang sudah mulai kedoknya, sudah mulai terlihat kebobrokannya, sudah mulai terlihat kelicikannya, semua Habaib dan Habib Lutfi ada di dalamnya. Kita mau ngomong apa? Habib yang kasar jelas terlihat, sering mengusik kita, ngata-ngatain kita, mendoakan yang buruk-buruk kepada kita. Habib yang baik pun ahli sholawat banyak. Tapi pada saat kikir nasab seperti ini, mereka langsung terbawa kedoknya, mengatakan bahwa Kiai Matuddin, Gus Fuad dan lain-lain itu adalah seorang yang kurang ajar, yang ingin merebut nasab mereka dan ingin disebut sebagai para habaib. Bahkan Habib Lutfi bin Yahya, tokoh tasawuf, tokoh thariqah pun membuktikan bahwa nasab dari Rasulullah yang sampai di bumi Nusantara ini pun telah direcokin. Dianggapnya bahwa Habib Lutfi itu telah mencuri nasab, telah mencangkok nasab, telah melukai sejarah di keraton, telah mengkaburkan sejarah. Ya otomatis saya pun akhirnya berpikir dan mengaminkan apa yang dikatakan oleh teman-teman bahwa semua Habib itu ternyata sama saja. Baik Habib yang keras, Habib yang ahli sholawat, Habib yang tasawuf, Habib yang bodoh, Habib yang suka minta-minta, Habib yang kelihatannya santun, semuanya sama saja sekarang terlihat. Habib Novel Alaidrus yang saya sempat membeli bukunya, bukaran beliau, ternyata dia ceramahnya untuk kikir masalah saat ini dia masih baperan, mengatakan iblis kepada siapapun yang ngeracokin masalah ini, yang mengatakan bahwa Habib itu bukan durah Rasul. Berarti ini maaf saya pun sebagai iblis, entahlah. Karena apabila Habib Lutfi itu khilaf, harusnya satu kali sudah melakukan khilafan, bercerita tentang Kanjeng Raden Tumengkusumo di Ningrat. Tetapi ini berkali-kali, maka saya sebut Habib Lutfi itu telah melakukan kesalahan yang fatal. Dan apabila seorang itu telah bersalah, akui kesalahannya, dilanjutkan dengan minta maaf. Tapi sampai sekarang belum ada kabar, belum ada klarifikasi. Jadi wallahu a'lam nanti. Yang jelas apabila bertanya, saya berada di posisi yang mana? Posisi netral, posisi jadi budak Balawi,
atau menjadi posisi pribumi. Saya berada di barisan ulama-ulama Nusantara. Saya berada di barisan pribumi. Habib-habib yang kasar, yang lembut, yang netra, yang bodoh, yang suka minta-minta, semuanya sama saja. Karena sudah sekian lama, sudah sekian waktu, mereka masih tetap kekeh dalam pendiriannya bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Rasul. Mohon maaf untuk para habaib yang pernah bertemu dengan saya, pernah singgah di rumah saya, pernah berteman baik dengan saya. Saya menghormati kalian sebagai saudara muslim. Tapi untuk masalah nasab, saya sudah tidak menganggap kalian itu adalah dzurriyyah Rasul. Jadi mohon maaf apabila dulu kalian merasa besar, merasa harus dihormati. Sekarang bisa saja gue dan lu sama saja. Jadi jangan pernah ada kasta-kasta di antara kita. Kita menghormati kalian dan saya berharap kalian pun menghormati kami. Tetapi apabila ada para budak-budak kalian yang masih terus membuat masalah di negeri ini, musuh ulama-ulama kami, saya masuk di barisan terdepan untuk melawan kalian. Yang masih tidak penasaran, yang masih tidak terima, besok ketemu di Pemalang. Mau debat apapun, ayo. Salah Denen. Nah, sobat-sobat, dari cuplikan video tersebut, ya, di situ dinyatakan bahwa Habib Lutfi bin Yahya adalah keturunan Yahudi. Nah, sobat-sobat, ya, saya hanya menyampaikan, hanya memberikan informasi. Terserah ya kembali kepada sobat-sobat, ya, bagaimana pendapatnya, bagaimana penilaiannya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.